على قوله آمن لكن فاتقوا على طاعة الله استمروا له التقدير في جنات ولذلك حوالي معترض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله على آله وصحبه dan sahabat yang terhormat yang saya banggakan sahabat-sahabat itu dan tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Memang beda sebelumnya, memang beda kalau kita berhadapan dengan orang alim. Kalau di kampung kita biasa ramah, kalau di masjid kita biasa kita berbeda. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang alim memang beda, agak grogi. Saya tadi dari Pusibau datang kemarin udah hafal, datang ke hotel udah hafal. Tadi sekali yang buka dengan bunyi lupa. Salah satu kali saya belum balik. Jadi karena mereka berempat ini adalah salah satu suri teladan yang saya kenal baik dan yang menjadi tolak ukur saya dalam berpikir dan sikap. Makanya salah satu makanya saya grogi. Kalau di Pusibau itu biasa saya ceramah di depan orang ramai nggak apa-apa, tapi kalau satu saja saya di depan Pak Iman Sabidin saja saya grogi. Kalau di Pusibau itu ada satu orang yang saya grogi. Kalau di sini ini orang yang grogi, grogi saya kadang itu. Tadi sahabat-sahabat belakang bingung kali saya kan, bingung ya. Hadis-hadis yang belum hitam. Sebelumnya saya mohon maaf bahwa presentasi poin saya ini saya buatnya tadi barusan ketika di hotel. Saya dari Pusibau presentasi saya sudah buat, tapi tidak tahu. Saya tidak mau bilang atau secara ini sebagai alasan. Saya ini buat dua alasan bahwa inilah keadaan saya, inilah kemampuan saya. Kalau lebih saya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kurang itu adalah sifat manusia. Dewan yang terhormat, saya langsung saja sebenarnya. Strategi judul yang saya ambil adalah program yang saya ambil adalah strategi pelaksanaan pembinaan di luar agama dan pembangunan. Studi kasus saya adalah perjalanan kegiatan saya sehari-hari dengan cerita. Pertama mungkin cerita tentang komunitas Premandensium. Dulu di daerah Sawah itu adalah di Pusibau itu ada namanya daerah Sawah 1, Sawah 2 itu tempatnya para preman. Jadi kalau orang di sana itu kalau udah Sawah 1, Sawah 2 atau ke Kampung Bojolit itu adalah daerah-daerah yang rawan. Jadi saya juga salah satu masyarakat Sawah. Makanya nama saya kalau di media sosial, kalau di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Sulaiman Asawi, harus subscribe ya. Tadi saya sudah dapat 2 subscribe dari Banyuwangi. Alhamdulillah dengan lain apa. Jadi dulu daerah Sawah itu adalah daerah yang hitungannya membawa rasa keras. Kalau udah minuman keras dan sebagainya itu, narkoba dan sebagainya itu adalah sesuatu yang lumrah dan biasa. Bukan karena saya datang situ, bukan karena saya bilang itu mereka sadar enggak, tapi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menyesatkan, Allah yang memberikan hidayah kita. Dalam beberapa tahun ini saya punya inisiatif ingin membuat sebuah komunitas, yaitu komunitas Premandensium. Kita buat komunitasnya, kita buat grupnya juga, kita buat kumpulannya juga, kita buat juga kegiatan-kegiatan. Kemarin saya sudah komunikasi dengan salah satu dosen yang ingin bagaimana cara melakukan pengembangan ekonomi untuk kawan-kawan Premandensium ini. Karena hari ini itu mereka dapat gaji hanya dari sekedar menggali kubur. Dari kerjasama dengan orang, mereka sekarang jadi petugas menggali kubur, dapat uang 150.000 per minggu. Jadi uang kita harian mereka 40 minggu, berarti sebulan kita 600.000. Itu. Jadi saya sudah menghubungi sahabat saya di Basnas untuk melakukan kerjasama. Ini dengan komunitas
Premantensiun dengan Basnas untuk melakukan kerjasama untuk pengembangan ekonomi. Kalau bidang keagamaan, saya biasa-biasa saja. Saya melakukan penyuluhan setiap hari, bimbingan, karena kita ada markas, rumah saya juga tidak jauh dari markas Premantensiun, jadi kita diskusi hal-hal yang sederhana saja tentang bagaimana salat berjamaah, tentang apa hukum makam atau orang dulu bilang hukumnya seperti apa, salah pikir sama, misalnya kalau kita masuk bagaimana, kemudian kalau kita mau sholat jamaah asar dan lain sebagainya, persoalan saja. Saya menjelaskan kepada sahabat-sahabat. Kemudian biasanya kami melalui edukasinya. Itu kalau bapak-bapak lihat itu, ada di testimoni di video saya itu ada satu namanya di Wanako, itu ruang yang paling sangat di fungsi kota, dan alhamdulillah kita bahkan kemarin waktu saya datang berangkat ini dia lihat foto saya, kenapa enggak ngasih tahu dan ingin mengucapkan selamat dan ingin mengucapkan ucapan terima kasih pada semua yang di sini. Di Wanako itu terkenal dengan premannya sangat patuhnya dari kaki sampai kanan. Tapi alhamdulillah sekarang saya sedang mengajarkan di atas, karena khusus kalau itu saya semua konten saya itu ada satu lebih tentang azan semuanya. Jadi tidak ada cerita lain tentang azan. Kemudian di Facebook saya juga ada. Jadi kalau saya bilang ke Pak Yonato itu, saya sedang mengajarkan di atas, karena dia akan tahu bahwa bagaimana rasanya menikmati taat, bagaimana saya ingin merasakan dia, bagaimana saya ingin mengajarkan dia bagaimana cara dia agar dia azan. Dulu saya pernah azan bertahun di masjid. Saya pernah jadi tukang bersih. Sebelumnya saya jadi tukang bersih masjid. Kemudian saya jadi masjid. Dan alhamdulillah setahun lalu saya diangkat oleh pengurus Masjid Al-Mustawa untuk jadi imam besar. Bukan karena saya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat saya. Kemudian selain pada pensiun itu, kita juga melakukan bimbingan penyuluhan setiap hari Jumat. Kita bekerja sama dengan Ustaz Indra yang lagi viral itu. Kita melakukan kerjasama dengan Mualaf dan Isami. Yang kita bicarakan, yang kita kaji yang sederhana juga, misalnya bersaji, kemudian ngaji dan lain sebagainya. Karena itu banyak yang belum baca, belum bisa baca buku, belum bisa baca Al-Quran. Kalau itu sawah, saya juga mengajar orang-orang tua ngaji di komunitas Premantensiun juga. Saya ngajar karena mereka orang-orang tua ngaji, dan tidak ada yang muda-muda umumnya sekitar 35 sampai 50. Ada yang sudah teratur di Premantensiun itu. Alhamdulillah kami bangga semua. Karena bagi kami lebih baik menjadi orang yang sesat kemudian jadi orang taat, daripada menjadi orang taat kemudian jadi orang sesat. Kemudian kalau di Masjid Al-Mustawa, kita setiap malam Jumat melakukan kajian keagamaan. Dan alhamdulillah saya diamankan oleh jemaah untuk memberikan kajian-kajian. Bisa yang saya sampaikan soal dan soal yang terjadi di masyarakat. Setiap hari Pak dalam kita tidak pernah pulang. Saya untuk program setiap hari setelah maghrib kita tak pulang. Kalau sudah pulang makan, ada tamu lupa dengan sholat di masjid. Jadi kita tak pulang, biasanya kita bersama dengan masjid, kita sediakan kopi. Biasanya masyarakat jemaah juga kopi. Apalagi kalau mau tempat ramai. Pagi. Selain itu saya juga melakukan pemberantasan hutang. Saya punya TPA. Pertama TPA untuk anak-anak, kemudian TPA untuk orang-orang tua. Kalau orang tua, saya bisa macam-macam. Tapi kalau untuk anak-anak, metode yang saya gunakan adalah metode belajar sambil bermain. Jadi mereka disuruh nulis dia itu. Kalau sudah selesai maka mereka boleh bermain. Itu dari saya. Mungkin itu saja dari saya. Dewan Pembina terhormat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini adalah ini adalah cerita saya. Sebenarnya saya bukan orang yang paling teladan. Masih banyak sahabat-sahabat saya di Kapuas Hulu itu yang
Jadi banyak yang di dalam itu yang luar biasa kerjanya. Jadi saya mewakili sahabat-sahabat yang di sana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin ya Allah. Ini kan itu saja dari saya. Mau oleh untuk gila rasanya. Maka saya Marisa. Terima kasih. Kalau ada lagi silakan dari kalau kurang itu lah saya mau gila. Jadi contoh ya, di organisasi saya juga aktif di bidang teknologi dan informasi di FKPAI Kabupaten Bengkulu. Di bidang organisasi keagamaan saya sebagai salah satu sekretaris Gus Cabang Ulama. Demikian dari saya. Allah memberkati. Assalamualaikum.